Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'd. Taib. نواصل في شرح كتاب القول السديد شرح كتاب التauhid Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah. Terakhir pada bab yang keberapa? Ke-12 ya, ke-14 kan, terkait dengan dalil atau argumen tauhid, argumen dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni argumen syar'i bahwa akan haramnya minta apapun kepada atau minta doa ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Haramnya minta perlindungan, isti'adzah ibadah, istighatsah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah disebutkan pada bab ini al-musannif rahimahullah menyebutkan 5 dalil. Ya, kita sudah sebutkan 4 dalil. Yang pertama, dua dalil dari ayat Al-Quran, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Ini dalam surah Al-A'raf yang beliau sebutkan di bab ya. Kemudian ayat yang kedua, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir wa in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Ini ayat yang kedua tegas menafikan doa apapun selain Allah adalah kebatilan, tidak ada gunanya. Ya, mereka tidak punya apa-apa sehingga tidak bisa memberi. Kalaupun mereka punya, mereka tidak bisa mendengar. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa memberi, tidak bisa mengabulkan doa. Nah, kemudian dalil yang ketiga terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terluka dalam perang Uhud, maka beliau pun terkesan gitu ya, mengucapkan kalimat yang mendoakan keburukan untuk kaum musyrikin, untuk kaum musyrikin Quraisy. Ya, dikatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka? Yani mereka tidaklah beruntung. Mereka tidaklah beruntung. Ini pernyataan dari seorang nabi mengandung doa agar mereka ini tidak beruntung sudah. Maka turun ayat laisa laka minal amri syai'. Engkau wahai Muhammad tidak punya urusan dalam masalah menentukan orang beruntung atau tidak. Semua di tangan Allah. Ya, in alaika illal balag. Tugas kamu hanya menyampaikan saja. Masalah mereka beruntung tidak beruntung semua di tangan Allah. Allah yang menentukan. Ya. Di sini Nabi Muhammad SAW tidak bisa mendatangkan manfaat untuk beliau sendiri dan tidak bisa melindungi diri beliau dari mudarat sampai tubuh beliau terluka, kepala beliau berdarah. Nah, tidak bisa menolak mudarat dari diri beliau sendiri dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diri beliau sendiri. Hatta dalam bentuk doa kepada Allah, Allah menolak. Permintaan beliau kepada Allah Ta'ala ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal untuk mendatangkan kemanfaatan, maslahat dan menghindarkan mudarat dari diri beliau sendiri. Beliau sendiri tidak mampu menolong diri beliau sendiri, apalagi mau menolong orang lain. Baik. Ini padahal beliau masih hidup, apalagi setelah beliau meninggal. Dan termasuk keyakinan-keyakinan syirik ketika seorang meyakini bahwa manusia yang sudah meninggal memiliki kekuatan lebih, kemampuan lebih dibandingkan ketika dia masih hidup. Ya. Orang-orang yang dikultuskan ketika dia masih hidup, itu ketika mati akan jadi betul-betul akan disembah. Diyakini keyakinan-keyakinan yang berlebihan. Bahwa seakan-akan ketika dia mati, dia punya kemampuan, punya kelebihan yang dia tidak miliki ketika dia hidup. Maka dan ini merupakan keyakinan kufur, keyakinan kesyirikan. Ya, Nabi Muhammad SAW lebih mampu ketika beliau hidup daripada ketika beliau meninggal. Apa yang beliau lakukan di masa hidup tidak bisa beliau lakukan ketika beliau meninggal. Maka ketika beliau hidup saja tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat untuk diri beliau sendiri, apatah lagi setelah beliau meninggal. Maka tidak ada gunanya minta apapun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang kelima, dalil yang keempat, wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirati min al-fajr, ya, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ba'dama yaqul sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Fa anzalallah laisa laka minal amri syai'. Wa fi riwayah yad'u ala Sufyan ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr wal Harith ibni Hisham. Nah, fa nazalat laisa laka minal amri syai'. Ini menunjukkan ya, di ayat ini, hadis ini terdapat penjelasan terkait dengan sababun nuzul laisa laka minal amri syai'. Dan kalau kita lihat ayat ini di hadis Anas bin Malik dikatakan turun di perang Uhud. Laisa laka minal amri syai'. Setelah itu ketika mendoakan kabilah kaum musyrikin ya, dan orang-orang tertentu di antara mereka, kemudian turun juga laisa laka minal amri syai'. Ya, dan ini tidak menutup kemungkinan ya, satu ayat turun 2 kali, itu tidak ada iskal. Ya, satu ayat turun dua kali. 6. Kata beliau rahimahullah, dalam wafihi, yakni dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena sudah kita sebutkan bahwa fi sahihi yang tersebut di hadis Anas bin Malik sebelumnya, as-sahih di situ adalah riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Maka di sini wafihi, di dalamnya, yakni dalam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa, ya, kunut ketika mengangkat kepala beliau setelah rukuk terakhir pada sholat subuh. Nah, apa doa kunut subuh beliau? Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Yakni selain membaca doa kunut yang ma'ruf, Allahumma hdina fiman hadait, gitu ya. Nah, maka beliau juga ikutkan dengannya doa kunut ini, mendoakan kaum musyrikin. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Gimana kunut ini beliau baca setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, di sini mirip seperti hadis Anas. Kalau hadis Anas bin Malik, beliau berkata bagaimana bisa suatu kaum beruntung ketika mereka melukai nabi mereka. Didoakan oleh Nabi SAW mereka tidak beruntung. Kalau di sini lebih jelas lagi, langsung didoakan laknat. Maka dari Allah Subhanahu wa taala sama dilarang, laisa laka minal amri syai'. Kamu wahai Muhammad tidak ada urusan dalam hal ini. Nah, lihat ya, ini sekali lagi menunjukkan lemahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak punya apa-apa, tidak bisa melindungi diri sendiri, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diri beliau sendiri ketika beliau hidup, apalagi setelah meninggal. Dalam riwayat lain disebutkan orangnya. Siapa orang musyrikin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan keburukan kepada mereka? Yad'u ala, yakni doa kebaikan, doa keburukan. Kalau yad'u lahu, yad'u la pakai lam, itu doa kebaikan. Nah, yad'u ala, mendoakan keburukan kepada Sofwan ibnu Umayyah, Suhail ibnu Amr, dan Al Harith ibnu Hisham. Maka turun ayat menegur. Nah, sisi pendalilannya sama ya. Sisi pendalilannya sama, bahwa semua urusan di tangan Allah Ta'ala, tidak ada sedikit pun urusan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, laisa laka minal amri syai'. Perhatikan ayatnya, ini sisi pendalilannya jelas. Al-amru mufrad, ya, pakai alif lam, menunjukkan semua listighraqil jinsi, ya, wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Al itu, ya, menunjukkan apa? Kul, semakna dengan kul, semuanya. Sama-sama menunjukkan keumuman, baik ketika masuk kepada isim jamak atau kepada isim mufrad, ya, seperti nama Allah Al-Alim. Maka di sini laisa laka minal amri syai'un, tidak ada bagi kamu hai Muhammad dalam urusan apapun. Amr, alif lam, listighraqil jinsi. Urusan apapun, urusan dunia, urusan akhirat, urusan manfaat, urusan mudarat, kamu tidak punya apapun. Kemudian syai'un, syai'un nakira fi siyaqin nafi. Sekecil apapun kamu tidak punya urusan pengaturan apapun, syai'un.
An-nakiratu fi siyaqin nafi tu'til umuma au siyaqin nahi. Bahwa nakirah dalam kalimat penafian seperti pada ayat ini laisa laka menunjukkan makna umum sebagaimana kalau dalam sighah an-nahi. Nah, maka di sini ada dua lafaz umum. Al-amr umum dengan alif lam listighraqil jinsi, dan syai'un umum maknanya umum dengan nakirah dikarenakan nakirah fi siyaqin nafi. Sehingga makna ayatnya, kamu wahai Muhammad tidak punya apa? Tidak punya urusan sekecil apapun pada urusan apapun. Gitu ya. Kamu wahai Muhammad tidak punya urusan sekecil apapun, tidak punya apa namanya kepemilikan sekecil apapun pada perkara manapun. Tidak ada. Dilepaskan, dinafikan dari Nabi SAW semua bentuk penguasaan, pengaturan, kepemilikan, ikut serta, ya patungan, rembuk di dalamnya, tidak ada sama sekali. Tidak ada urusan sama sekali Nabi SAW pada semua perkara di alam semesta ini. 6. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah ya? Kemudian diantara alasan atau hikmah mengapa ya, kemudian Allah Ta'ala ungkap hikmahnya menolak doa Nabi SAW, bahkan menegur Nabi SAW bahwa beliau tidak punya urusan dalam hal ini. Ya. Apa alasannya? Dikembalikan kepada hikmah Allah Ta'ala. Dikembalikan kepada ilmu Allah Ta'ala. Karena yang bisa mengatur hanyalah yang punya ilmu. Kalau mau pengaturan sempurna, ilmunya harus sempurna. Kamu, hai Muhammad, tidak punya ilmu yang sempurna, maka tidak bisa mengatur apa-apa. Buktinya apa? 3 orang sahabat yang tersebut di sini, Sofwan ibnu Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith ibnu Syam, yang sudah didoakan laknat oleh Nabi SAW, ternyata apa? Mereka masuk Islam, 3-tiganya masuk Islam dan bagus keislamannya. Itulah makna kamu tidak punya urusan karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka yang punya urusan semua di alam semesta ini hanyalah siapa yang mengetahui semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Dan sudah kita sebutkan di sini walaupun 2 kisah yang berbeda, namun ayat yang turun sama, ini tidak menafikan bahwa ayat ini turun 2 kali gitu. Turun pada kedua kejadian tersebut. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah terkait dengan ayat ini, bahwa ayat ini turun 2 kali. Iya. Untuk kejadian yang pertama turun, kejadian yang kedua turun juga. Nah, ini ikhtiar dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian dalil yang terakhir, dalil yang kelima, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Masih dalam Bukhari dan Muslim, fihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Qala ya ma'syara Quraisy au qala kalimatan nahwaha. Au qala kalimatan nahwaha. Ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Nah, ya Abbas, ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, ketika turun ayat berikanlah ya wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Ya, ini perintah untuk berdakwah terang-terangan, tapi dimulai dari yang terdekat. Fase dakwah terang-terangan, tapi dimulai dari yang terdekat. Ketika turun ayat ini, berikanlah peringatan kepada kerabatmu, keluargamu yang terdekat, maka Nabi SAW mengumpulkan keluarganya, memanggil keluarga-keluarga dekatnya. Beliau berdiri di tengah-tengah mereka, kemudian berkata, wahai ma'syara Quraisy, wahai sekalian suku Quraisy, ini sukunya beliau, ini masuk dalam asyirah beliau.
atau beliau mengucapkan ucapan yang senada dengannya, au kalimatan nahwa. Ishtaru anfusakum. Ya, belilah diri kalian sendiri, tebuslah diri kalian sendiri, yakni dari neraka. La ughni ankum minallahi syai'a. Hanya karena saya juga dari Quraisy, bukan berarti saya bisa melindungi kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau rahimahullah membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah Quraisy disebutkan ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman beliau. Wahai Abbas ibnu Abdul Muttalib, tebus, yakni ada kalimat yang sama, perintah yang sama, saran yang sama. yakni tebuslah diri kamu wahai pamanku, tebuslah dirimu dari api neraka, walaupun saya keponakanmu, la ugni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa melindungi kamu di hadapan Allah kalau kamu ya tidak bertauhid, tidak beriman. Wahai Sofiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bibi beliau. Nah, la ugni anki minallahi syai'a. yakni tebuslah dirimu dari neraka. Walaupun saya keponakanmu, saya tidak bisa melindungi kamu dari Allah. Syai'an. Lihat. Nakira fi siyaqin nafi. Sekecil apapun, saya tidak akan bisa memberikan keuntungan kepadamu dengan status saya sebagai Nabi Allah dan kamu keluarga dekat saya. Nggak bisa. Syai'an sekecil apapun. Wa ya Fatimah binta Muhammad. Wahai putriku. Ya. Sebut Fatimah bintu Muhammad. Disebutkan dengan apa? Dengan bintu Muhammad. Disebut dengan, beliau menyebutkan nama beliau sendiri. Seakan-akan beliau mengatakan, kamu wahai Fatimah, putrinya Muhammad. Dalam masalah ini, kamu sebagai putrinya Muhammad. Bukan sebagai Rasul Allah. Dalam artian apa? Beda kayak tadi. Wahai Sofia, pamannya Rasulullah. Walaupun kamu keponakannya. Atau apa, afwan, kamu bibinya seorang Rasul Allah, nggak bisa. Walaupun kamu bibinya Rasul Allah, nggak bisa. Kemudian Fatimah bintu Muhammad, beliau sebutkan namanya Muhammad. Untuk mengingatkan bahwa bapak kamu itu pada dasarnya manusia biasa. Yang Allah anugerahkan kepadanya menjadi nabi, tapi pada dasarnya dia manusia juga. Tidak bisa memberikan apa-apa. Salini mimma lima syi'ti. Saya bapakmu di dunia, ya, saya bapakmu yang mengurusimu. Kamu minta harta apapun kepadaku, silakan minta. Saya akan kasih. Tapi la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat sekecil apapun kepadamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sisi pendalilannya saya kira cukup jelas ya. Sisi pendalilannya Nabi SAW mengulangi berapa kali? Mengulangi 4 kali. Quraisy, kemudian Abbas, Sofia, dan putri beliau Fatimah. Diulangi kalimat ini 4 kali. La ugni ankum minallahi syai'a. La ugni anka, la ugni anki minallahi syai'a. Ya, ini kalimat pernyataan disclaimer dari Nabi SAW, jangan macam-macam. Jangan karena saya Nabi, kalian orang-orang terdekat saya, nanti nagi-nagi gitu ya. Nepotisme, tidak ada ceritanya seperti itu. Ya, sudah disclaimer dari awal. Walaupun saya Nabi, kamu keluarga terdekatku, status saya sebagai Rasul tidak akan memberikan manfaat apapun kepada kamu kalau kamu sendiri tidak berbuat baik. Ya, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terlambat masuk surga, terlambat keluar dari neraka, ya, terlambat masuk surga atau terlambat keluar dari neraka gara-gara amalnya, maka nasabnya dengan Nabi tidak akan menyegerakan dia masuk surga dan tidak akan menyegerakan dia keluar dari neraka kalau dia masuk neraka. Maka tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada manfaatnya berkerabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kamu musyrik. Nah, itu dulu. Kalau kamu sudah bertauhid, beriman kepada Allah, punya amal soleh, nah, ada keutamaan memang menjadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wanti-wanti umat beliau untuk menjaga keluarga beliau, hormat kepada keluarga beliau. Gitu ya.
Ada keutamaan. Jelas sampai sini? Ada keutamaannya. Baik. Tapi itu setelah kalian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kalimatnya la ugni anka minallahi syai'a ankum minallahi syai'a la ugni anki nakirah fi siyaqin nafi syai'an apapun saya tidak bisa memberikan apa-apa kecukupan kepadamu sekecil apapun. Baik. Ini sama seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf. Wa ma ugni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah. Ucapan orang tuanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengirim putra-putranya mencari Nabi Yusuf. Ya, sudah diberitahukan rencananya. La tadkhulu min abwabi wahidi wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Jangan masuk dari pintu yang sama rombongan kalian semua, tapi berpencarlah. Ya, berpencar kalian, masuk dari pintu yang berbeda-beda. Kemudian setelah memberikan wejangan, memberikan nasihat, petunjuk, setelah itu beliau disclaimer, lepas diri. Ma ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu di sisi Allah kepada kalian sama sekali. Inilah hukmu illa lillah. Kenapa? Karena hukum semua di tangan Allah. Ini juga menjadi alasan ya selain dari ilmu tadi, ya kan? Di hadis tadi ya ketika nampak jelas bahwa 3 orang yang didoakan laknat oleh Nabi SAW ternyata masuk Islam dan bagus keislamannya, ini menunjukkan bahwa kenapa hanya Allah yang punya pengaturan, semua yang mengatur semua urusan, karena hanya Dia yang mengetahui segalanya. Kalau di sini dikatakan inil hukmu illa lillah. Kenapa hanya Allah yang bisa mengatur, memberikan apapun, menarik apapun, karena hukum hanya Dia yang ngatur. Semua hukum di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memiliki pengaturan hanyalah yang memiliki hukum, dan inil hukmu illa lillah. Tiada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini Nabi SAW sabdakan kepada keluarga beliau yang terdekat, maka apalagi orang-orang jauh, kerabat beliau yang jauh, yang lahir setelah beliau meninggal, apalagi yang bukan kerabat. Ya. Dan ini sangat indah sekali pun rentetan dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah. Ya. Setelah membawakan ayat Al-Qur'an yang mengandung kaidah umum akan tidak bolehnya minta apapun kepada selain Allah karena mereka tidak punya apa-apa, tidak mendengar apa-apa setelah mereka meninggal, tidak bisa menjawab doa. Setelah itu diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa apa-apa. Dimulai dari diri beliau sendiri dulu. Beliau tidak bisa menolong diri beliau sendiri, apalagi orang lain. Nah, mungkin masih ada yang ngotot. Oh, Nabi Muhammad SAW kan memang kalau diri sendiri beliau tidak terlalu bela-belain. Tapi kalau orang yang disayangi beliau akan bela-belain gitu. Mungkin ada yang bilang seperti itu. Oh, itu kan diri beliau sendiri memang nggak bisa nolong. Tapi kan ini orang-orang dekat dengan beliau, keluarga beliau dan seterusnya gitu ya. Bisa jadi beliau bela-belain. Nah, dibawakan ayat dalil berikutnya. Ini sudah disebutkan orang-orang terdekat beliau. Ya, di mana derajatnya kamu wahai orang yang datang belakangan, di mana statusnya kamu di hadapan Abbas, Sofia dengan Fatimah, di hadapan Nabi SAW. Nggak ada. Kamu tidak masuk dalam list orang-orang yang Allah cinta, yang Nabi SAW cintai, kerabat-kerabat terdekat. Walaupun kamu kerabatnya Nabi, kamu kerabat jauh gitu. Baru lahir setelah Nabi SAW meninggal. Ini orang-orang yang Nabi bermuamalah dengan mereka tiap hari. Kerabat beliau, orang-orang yang beliau cintai dari kerabat beliau. Tapi lihat pernyataan beliau kepada mereka, sama. Kalian tidak ada bedanya, bahkan lebih layak untuk dikatakan la ugni anki minallahi syai'a, bahwa Nabi SAW tidak punya kemampuan menolong kalian sama sekali. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, ini selesai dalil-dalil. Ya, berapa 5 dalil ya disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala. Nah, kemudian di sini sebentar kita lihat kalam Al-Musannif rahimahullahu taala dalam Al-Qaulus Sadid. Kata beliau rahimahullahu taala asyarhu babu qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bab firman Allah Ta'ala, apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mencipta, justru mereka lah yang dicipta?
Qala hadza syuru'un fi barahinit tauhid wa adillatih. Di sini pada bab ini beliau mulai memaparkan argumen-argumen dan dalil-dalil tauhid. Ya. Fattauhidu lillahi minal barahinin naqliyati wal aqliyati ma laysa li ghairihi. Maka mengesahkan Allah Ta'ala itu ada dalilnya, ada argumennya. Beliau sebutkan dengan kata burhan, dalil yang terang benderang. Baik dari sisi nakli, Al-Quran dan Sunnah, maupun akli. Maupun akli, yang ini tidak ada pada selain Allah. Boro-boro dalil nakli, dalil akli saja, logika saja, nggak ada. Menyembah selain Allah itu nggak ada dalilnya. Ya, la burhana lahu bih, kata Allah. La burhana lahu bih. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah turunkan ilmu tentangnya. Lihat, ini dua sifat yang Allah Ta'ala sebutkan tentang penyembahan kepada selain Allah. Siapapun yang disembah, mau itu malaikat yang terdekat seperti Jibril, atau Nabi yang paling dekat seperti Nabi Muhammad SAW, menyembah keduanya, apalagi selain keduanya, tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak perlu dalil nakli, dalil akli saja tidak ada. Logika saya tidak masuk. Bagaimana mungkin logika bisa masuk sementara pencipta akal telah mengatakan ma anzalallahu biha min sultan. Ya, ma anzalallahu biha min sultan. Itu kesyirikan, tidak pernah Allah turunkan bukti yang kuat yang membenarkannya. La burhana lahu bih. Tidak ada argumennya sama sekali pada kesyirikan tersebut. Maka tidak akan ada manusia yang bisa mendapatkan dalil satupun, ya, untuk mendukung kesyirikan yang dilakukan. Bahkan dalil mereka ahwanu min baitil ankabut law kanu ya'lamun. Kalaupun mereka dapatkan dalil, cari-cari doang. Itu pun sangat lemah, seperti lemahnya sarang laba-laba. Iya, terlihat indah, terlihat rumit. Itu kan dalil-dalilnya orang musyrikin. Kalau kita lihat dalil bolehnya tak bolehnya berdoa kepada penghuni kubur, bolehnya ini, bolehnya itu, ya. Kalau mereka paparkan dalilnya begini, ayatnya ini, hadisnya ini, asarnya ini, ada amalan dari salaf kayak gini, kayak rumit, kayak tersusun rapi begitu dalil-dalilnya. Oh iya iya, iya. Kayaknya iya, tapi tidak. Dalil-dalil tersebut lebih lemah daripada sarang laba-laba. Nah, jelas ya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, tauhid kepada Allah, ya, itu memiliki barahin an-naqliyah wal aqliyah ma laisa li ghairi, yang tidak ditemukan pada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Agama manapun, agama apapun, kepercayaan apapun yang menyembah selain Allah Ta'ala tidak ada argumennya sama sekali. Qala rahimahullah, fataqaddama anna tauhidaini, tauhidur rububiyyati wa tauhidul asma'i was afan. Tauhidar rububiyyati wa tauhida al asma'i was sifat min akbari barahinihi wa adkhamiha fal min akbari barahinihi wa adkhamiha. Telah berlalu diterangkan bahwa kedua jenis tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, adalah dalil burhan yang paling besar dan yang paling tebal dari tauhid uluhiyah. Iya. Karena tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat yastalzim tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah, yastalzim. Tauhidul ibadah mutadamminun li tauhidir rububiyah wa al asma wa sifat. Ini korelasi antara ketiga jenis tauhid. Maka dalil yang terbesar, dalil yang paling tebal, yang paling kuat menyatakan peribadatan hanya kepada Allah, dalilnya adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Ini min akbari barahinihi wa adkhamiha. Dari sisi mana penjabaran dalilnya? Kata beliau, fal mutafarrid bil khalqi wat tadbir wal mutawahhid fil kamalil mutlaq min jami'il wujuh huwa alladhi la yastahiqqul ibadatu siwah. Karena yang Maha Esa dalam mencipta dan mengatur, yang Maha Esa dalam kesempurnaan mutlak dari berbagai sisi, hanya dialah yang berhak untuk diibadahi, tidak selainnya. Ya kan? Siapa yang boleh kita sembah? Yang sempurna. Sempurna apa? Sempurna dalam penciptaan, sempurna dalam pengaturan, yang sempurna sifat-sifatnya, ya, dari seluruh sisi, hanya dia yang layak disembah. Karena tidak sembahan tidak boleh ada yang kurang. Tidak boleh sembahan itu minus. Walaupun minusnya sedikit, tidak boleh. Sembahan itu tidak boleh
kekuasaannya cuma 99%, nggak boleh. Harus 100%. Dan tidak ada manusia pun yang punya kekuasaan, nggak usah dibilang 50%. Syai' laisa laka minal amri syai', sekecil apapun dia tidak punya. Gak usah dibilang 50%. Maka jelas tidak ada yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena di tangan Allah semua urusan, di tangan Allah semua hukum, di tangan Allah semua penciptaan dan pengaturan, hanya Dia zat yang sempurna dari seluruh sisi, tidak ada yang lain. Menjadikan Dia satu-satunya yang layak dan berhak untuk disembah. Wa kadzalika min barahinit tauhid ma'rifatu awsafil makhluqin wa man 'ubida ma'allah. Ini tadi dalil argumen tauhid dengan melihat siapa yang kita sembah. Siapa yang kita sembah, yakni Allah Ta'ala. Dengan melihat Allahnya, itu dalil yang terbesar, salah satu dalil yang terbesar dan paling kuat menunjukkan keesaan Allah dalam ibadah. Kemudian ada dalil yang lain, yakni dalil dari apa? Dalil dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dengan memandang siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yakni mau menguji. Kita mau menguji semua yang disembah selain Allah. Bagaimana keadaan mereka? Layak nggak untuk disembah? Ya, istilahnya sudah ada yang disembah, mau diuji kelayakannya. Uji kelayakan dia sembahan bisa atau tidak gitu ya. Layak atau tidak. Lihat kata beliau, demikian pula termasuk argumen tauhid adalah mengetahui sifat-sifat makhluk dan sifat-sifat semua yang disembah selain Allah. Yani mereka semua kurang. Sehingga tidak ada yang layak untuk menjadi sembahan, tidak ada. Ya, jadi selain kita melihat Allahnya sebagai zat yang paling sempurna dari seluruh sisi, kita lihat juga siapa yang disembah selain Allah dari kalangan makhluk. Fa inna jami'a ma yu'badu min dunillah mim malikin wa basharin wa min syajarin wa hajarin wa ghairihima kulluhum fuqara'u ilallah atau kullihim fuqara'u ilallah. Karena kalau kita lihat realitanya, semua yang disembah selain Allah, malak kayak yang di sini ya, malaikat, ya, malaikat atau manusia, atau pohon, atau batu, dan selainnya, semuanya butuh kepada Allah, fakir kepada Allah, ajizun, mereka semua lemah, laisa biyadihim minan naf'i misqalu dzarrah. Mereka tidak bisa memberikan manfaat apapun walaupun seperti semut. Ya, tidak pada diri mereka, tidak juga kepada orang lain. Wala yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Mereka tidak menciptakan apa-apa. Justru mereka yang dicipta. Satu biji saja mereka tidak bisa mencipta, biji. Ya. Kulit selaput pada korma tidak bisa mereka ciptakan sekecil itu. Wala yamlikuna darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Ini lihat bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat kurangnya orang-orang yang disembah selain Allah. Mereka tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa membangkitkan. Wala mauta wala hayata wala nusyura. Ini iktibas dari ayat Al-Quran dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan. Wallahu ta'ala huwal khaliqu likulli makhluqin wa huwar raziqu likulli marzuqin. Allah Ta'ala adalah pencipta semua makhluk. Semua yang ada Allah yang mencipta. Semua yang dapat rezeki Allah yang kasih rezeki. Ya. 6. Wa kullu syai'in rizquhu alaihi wa kulluna muftaqirun ilaih. Ya, kata Al-Musannif dalam Sulamil Wusul. Ya. Kullu syai'in rizquhu alaihi. Segala sesuatu rezekinya ditanggung oleh Allah. Ya. Wa kulluna muftaqirun ilaih. Dan semua dari kita butuh kepada Allah Ta'ala. Wal mudabbiru lil umuri kulliha. Yang mengatur semua urusan. Ad-darrun nafi al-mu'til mani'. Yang memberikan mudarat, dia juga yang bisa memberikan manfaat, dia yang memberi, dia yang menarik, menahan. Alladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Di tangannya lah pengaturan kekuasaan segala sesuatu. Wa ilaihi yarji'u kullu syai'. Kepadanya lah berpulang kepada sesuatu, ke segala sesuatu. Walahu yuqsadu, ya, walahu yuqsadu wa yusmadu.
afwan, walahu yaksidu wa yasmadu wa yakhda'u kullu syai. Dan hanya kepadanya lah yaksud, mengarah. Semua hati mengarah hanya kepadanya. Yasmud, bergantung, memenuhi kebutuhannya hanya kepadanya dan tunduk kepadanya. Nah, ini semua pengaturan tentang Allahnya, ini semua sifat tentang Allah dan sifat semua yang disembah selain Allah. Fa ayyu burhanin a'zamu min hadzal burhan. Maka argumen tauhid argumen tauhid apa yang lebih besar dibandingkan ini? Apa argumen tauhid yang paling besar? Kesempurnaan Allah dan kelemahan, kekurangan semua selain Allah. Ya kan? Kekayaan Allah dan miskinnya semua selain Allah. Sempurnanya ilmu Allah dan jahilnya semua selain Allah. Kekuatan yang sempurna dari Allah dan kelemahan semua selain Allah Ta'ala. Apakah ada dalil tauhid yang lebih kuat dibandingkan ini, lebih besar dibandingkan ini? Masih ada yang mau menyembah selain Allah setelah mengetahui semua ini? Hanya orang-orang yang tidak berakal. Hanya orang-orang yang tidak berakal, yang rusak akalnya, yang rusak hatinya ketika mengetahui semua kenyataan ini dan dia masih berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup sampai sini. Wallahu taala alam bisawab. Naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.